warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anggriani Syafitri dengan NIM 0101221014 di mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi dengan Bapak dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Dalam video kali ini kita akan membahas komunikasi Islami dalam mengelola perbedaan budaya. Nah, kita akan mencari tahu definisi dari perbedaan budaya, hadis yang terkait, teknik komunikasi dalam mengelola budaya, dan contoh penerapannya. Simak videonya ya. Oke, yang pertama kita membahas definisi dari perbedaan budaya. Perbedaan budaya mengacu pada varian dalam nilai-nilai, kepercayaan, norma, adat istiadat, dan perilaku yang ada di antara berbagai kelompok etnis, masyarakat, ataupun negara. Perbedaan budaya ini bisa mencakup aspek-aspek seperti bahasa, agama, makanan, pakaian, tradisi, dan cara berinteraksi. Memahami perbedaan budaya penting untuk meningkatkan toleransi, kerjasama, dan komunikasi yang efektif antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua mengenai hadis yang terkait dengan perbedaan budaya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengajarkan kita untuk selalu menjaga perkataan kita agar tetap baik, terutama saat kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya. Dengan berkata baik ataupun memilih untuk diam, kita dapat menghindari konflik dan menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Oke, kita ke pembahasan berikutnya tentang teknik komunikasi mengelola perbedaan. Mengelola perbedaan dalam komunikasi memerlukan teknik khusus untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan lawan bicara kita. Yang kedua itu ada empati. Cobalah untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan. Yang ketiga, menghindari asumsi. Jangan membuat asumsi tentang apa yang orang lain pikirkan dan rasakan, dan tanyakan klarifikasinya juga apa yang perlu diperlukan. Yang keempat, itu menjaga bahasa tubuh yang positif. Menjaga tubuh yang terbuka dan ramah dapat membantu meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk mendengarkan. Yang kelima itu ada mencari kesamaan. Fokus pada kesamaan daripada perbedaan. Ini bisa membantu membangun dasar yang kuat untuk menyelesaikan suatu perbedaan. Yang terakhir itu menghindari bahasa yang agresif. Gunakan bahasa yang sopan dan menghargai, dan hindari kata-kata yang bisa menyinggung atau memperparah situasi. Oke, pembahasan selanjutnya bagaimana sih contoh penerapan dalam mengelola perbedaan budaya. Yang pertama itu toleransi dan penghormatan. Dalam pertemuan bisnis ataupun sosial, umat Islam itu diajarkan untuk menghormati perbedaan budaya dengan tidak memaksakan nilai-nilai mereka kepada orang lain. Misalnya, saat bertemu dengan orang dari budaya yang berbeda, seorang muslim bisa menghindari topik yang sensitif dan lebih fokus pada hal-hal yang bisa membangun kesepahaman. Kemudian yang kedua itu ada sikap adil dan bijaksana. Dalam mengelola tim yang terdiri dari beberapa latar belakang budaya yang berbeda, seorang pemimpin muslim harus bersikap adil dan bijaksana dalam memastikan bahwa setiap anggota tim itu merasa dihargai dan diperhatikan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota untuk berbicara dan berkontribusi. Yang ketiga itu mengutamakan akhlak yang baik. Menjaga akhlak yang baik dalam berkomunikasi seperti jujur, tidak sombong, dan tidak menyebarkan fitnah, itu sangat penting. Hal ini akan membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik antara orang dari budaya yang berbeda.
Kemudian itu yang keempat, penerapan prinsip musyawarah atau syura. Nah, dalam Islam menganjurkan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam konteks perbedaan budaya, prinsip ini diterapkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam diskusi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua. Kemudian menghindari stereotip atau berburuk sangka. Nah, umat Islam itu diajarkan untuk tidak membuat stereotip atau berprasangka buruk terhadap orang dari budaya lain. Dan sebaliknya, mereka sebaiknya membuka diri untuk belajar dan memahami perbedaan tersebut. Jadi, kesimpulan dari komunikasi Islami dalam mengelola perbedaan budaya adalah bahwa Islam memunculkan dirinya dalam bentuk yang luas dan adaptif ketika menghadapi masyarakat dengan beragam budaya, adat kebiasaan, dan tradisi. Komunikasi Islam harus berbasis etika dan prinsip-prinsip Islam, serta mempertimbangkan keragaman dan pluralitas budaya masyarakat. Umat Islam dalam berkomunikasi itu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan kesantunan, serta memahami konteks komunikasi antar budaya untuk mengatasi kesenjangan budaya dan agama. Dengan demikian, komunikasi Islam dapat menjadi efektif dan mencapai tujuan komunikasi yang berkomunikatif dan humanis. Oke teman-teman, setelah kita membahas materi tentang komunikasi Islami dalam mengelola perbedaan budaya, di sini ada 5 soal nih teman-teman yang bisa kalian tebak di rumah. Apa sih jawabannya? Nah, oke, soal pertama, komunikasi Islami menekankan pentingnya titik-titik dalam menghadapi perbedaan. A. Dominasi. B. Kesabaran. C. Konfrontasi. D. Pengabaian. Kira-kira apa nih jawabannya? Komunikasi Islam itu menekankan pentingnya apa? Ya, jawabannya adalah B, kesabaran. Oke, kita ke soal nomor 2. Dalam Islam, pentingnya komunikasi yang baik tercermin dalam ajaran A. Al-Quran dan hadis. B. Kitab suci agama lain. C. Literatur modern. Dan D. Filsafat barat. Apa nih teman-teman? Masa kalian nggak tahu sih tercermin dalam ajaran apa? Ya, jawaban yang benar adalah A. Dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, soal yang ketiga, komunikasi Islami mengajarkan untuk menyelesaikan perbedaan budaya melalui A. Pertengkaran. B. Kekerasan. C. Dialog dan musyawarah. Dan D. Mengabaikan masalah. Coba teman-teman perhatikan soalnya. Komunikasi Islami mengajarkan untuk menyelesaikan perbedaan budaya melalui. Itu tadi sudah kita bahas loh teman-teman di awal. Kira-kira jawabannya B. Dialog dan musyawarah. Soal yang nomor 4, dalam komunikasi Islami penting untuk menghindari saat berkomunikasi dengan orang dari budaya berbeda. A. Sikap toleransi. B. Berbicara dengan santun. C. Stereotip dan prasangka buruk. D. Pendekatan yang inklusif. Teman-teman boleh menebaknya dari rumah ya teman-teman, dan dibaca soalnya tuh perlahan-lahan. Dalam komunikasi Islami penting untuk menghindari. Nah, tadi udah kita bahas tuh di akhir kalau nggak salah. Jawabannya adalah C. Stereotip dan prasangka buruk. Nah, jadi komunikasi Islami itu penting untuk menghindari prasangka buruk dari orang lain ya, apalagi dari budaya yang berbeda. Itu sangat tidak boleh ya teman-teman. Soal yang terakhir nih, yang nomor 5. Prinsip komunikasi Islami dalam menghadapi perbedaan budaya adalah A. Menjaga ego. B. Mengutamakan kedamaian. C. Memaksakan kehendak. D. Menyebarkan kebencian. Ini gampang banget soalnya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah bisa jawab nih dengan benar semua. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah B. Mengutamakan kedamaian. Oke, sekian soal dari saya. Mungkin teman-teman sudah memahami ya materi tentang komunikasi Islami dalam mengelola perbedaan budaya. Oke, sekian video materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya Anggriani Syafitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.